Nanti orang ini, saya bacakan hadisnya, akan diminta masuk surganya dengan membacakan kembali amalan yang saat dia bacakan di dunia. Harta banyak, tapi untuk zakat, infak, sedekah sulit. Dalam harta tidak ada keberkahan. Maka jika dikerjakan semua karena Allah, merasa Allah mengawasi, ihsan namanya. Dikumpulkan yang 4 ini, badannya sehat, sifatnya mulia, sikapnya bagus, dikerjakan karena Allah. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, terkumpul jadi satu, namanya berubah menjadi salih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian yang seluruhnya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pembina yayasan, ketua yayasan Pak Haji Imran serta keluarga, juga Pak Rektor Baitur Rahman, seluruh sivitas akademika Baitur Rahman, dan seluruh hamba-hamba Allah, kita semua yang insyaallah kita diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di tempat yang paling baik di muka bumi, yaitu di masjid. Kita sekarang berada di waktu yang paling baik dalam setiap pekan, yaitu hari Jumat. Dan tidak ada yang berkumpul di tempat yang baik, di waktu yang baik, kecuali orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Karena ciri orang baik itu dalam ukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya disebutkan oleh beliau di salah satu hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari atau Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Terdapat 97 pembahasan di kitab yang ketiga, pembahasan ketiga namanya Kitabul Ilmi. Hadis nomor 71, jilid yang pertama, di paling kiri sebelah atas di kitabnya, riwayat sahabat Abu Hurairah dan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhum jami'an, menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Man yuridillahu bihi khairan, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Jadi bukan baik menurut orang Padang, orang Sumatera Barat, bukan orang Palembang, bukan orang Indonesia, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Se-Indonesia menyebut Anda baik, saya sering katakan, barangkali di Cina belum tentu kenal kita. Se-Asia kita disebut baik, orang Amerika mimpi pun belum tentu bertemu dengan kita. Karena itu kalau Allah katakan ini orang baik, pasti sependuduk langit dan bumi itu akan mengakui dia sebagai orang yang baik. Dan ciri kebaikannya ternyata melekat pada satu kalimat, yufaqihuhu fid-din. Akan dibimbing dia untuk mau belajar memahami tuntunan ad-din, tuntunan agamanya. Jadi ukuran kebaikan tidak melulu terletak kepada harta. Karena Qarun pun orang paling kaya semuka bumi yang hartanya sampai sekarang masih dicari. Saya pernah bertemu seorang mau kemana? Samudra Hindia, Ustaz. Mau ngapain? Cari harta Qarun. Dan bayangkan, harta Qarun sekarang masih dicari, tapi tidak mengangkat statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa khasafna, kami tenggelamkan, likuifasi, ditenggelamkan ke muka bumi dengan harta-hartanya. Kalau kedudukan itu tanda kebaikan, tentulah Fir'aun tidak akan dinistakan, tentu Namrud tidak akan dihancurkan. Bahkan sekarang muminya masih bertahan, piramidanya masih menjulang. Teknologi sekarang belum menemukan seperti apa kemudian itu bisa dibuat. Dahsyat teknologinya. Apalagi kaum 'Ad, ya allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan dia memiliki bangunan-bangunan dengan gaya arsitektur yang belum bisa disaingi di muka bumi sampai dengan kekinian. Tapi apakah itu statusnya baik di mata Allah? Tidak. Akan menjadi baik ketika orang itu mendapat bimbingan Allah, belajar tuntunan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di zaman Nabi banyak birokrat, banyak pejabat, banyak pendidik, banyak pedagang, banyak pengusaha, banyak rakyat, baik semua. Kalau mau cari orang paling jujur, yang itu ada. Kalau mau cari orang sabar, paling sabar ada pada masa itu. Kalau mau cari orang paling tawadhu, banyak pada masa itu. Sampai diabadikan dalam Al-Quran yang tadinya jahiliyah jadi khairu ummah. Jadi kalau ada umat baik yang pada masa itu hidup, itu yang paling baik.
Ada di Al-Quran surah ketiga Al-Imran ayat 110, paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khaira ummah, kesaksian langsung dari Allah, kata Allah. Kalau Adi Hidayat yang katakan, tuan-tuan boleh tak percaya, Anda boleh menolak. Tapi kalau Allah yang sampaikan kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah dilahirkan di muka bumi untuk manusia, umat terbaik. Khair, khair itu sifat. Dia ada 5 jenis kebaikan dalam Al-Quran. Satu, tayyib. Tayyib itu kebaikan fisik, sehat, kuat, bagus. Itu tayyib namanya. Makanannya sehat. Karena itu ketika Allah minta kita jaga fisik, makan makanan yang menyehatkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, ya paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai semua manusia, kalau mau cari makan, ayo tempuh dengan cara yang legal, usaha yang benar, yang legal. Jangan melanggar hukum, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan nyogok. Dapatkan. Kalau bisa mendapatkan dengan cara yang baik, kenapa harus mencari cara yang tidak baik? Kalau bisa mencari dengan cara yang soleh, kenapa menempuh cara yang salah? Toh dapatnya pun segitu juga. Jangan dikira maksiat bisa meningkatkan rezeki. Tidak. Rezeki kita itu sudah diatur. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Di langit kadar rezekimu sudah ditetapkan. Walladzi qaddara fahada. Ditetapkan rezekinya dan tidak akan wafat sebelum rezekinya sempurna diberikan. Cek di hadis Al-Arba'in, Imam An-Nawawi menuliskan di 42 hadisnya, hadis yang keempat. Ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Nomor hadis yang keempat paling kiri sebelah atas. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu min dhalika 'alaqah, thumma yakunu min dhalika mudghah, fayursalu ilayhi al-malak wa yu'maru bi katbi arba'in fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian apa yang dilakukan? Bikatbi rizqihi, yang pertama menetapkan rezekinya. Kata Allah melalui lisan Nabi, setiap anak cucu Adam akan dihimpun di perut ibundanya. Ya, mengalir proses di kehamilannya. 40 hari pertama berkumpul spermatozoa dengan ovum, ada proses. 40 hari kedua menjadi zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga usia 120 bulan, 120 hari. 120 hari 4 bulan. Maka mulai ditiupkan roh. Yursalu ilaihil malak, diutus malaikat, fayanfukhu fihi roh. Ditiupkan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Di 4 bulan kandungan sudah ada roh. Sudah berproses. Kemudian wa yu'maru bi katbi arba'in, diperintahkan malaikat menetapkan 4 hal. Pertama, bi katbi rizqihi, ditetapkan rizkinya sampai dia wafat. Tidak ada yang akan bertambah berkurang, sesuai kadar Allah saja, sesuai dengan kadar kebutuhan kita sebagai bekal untuk mendapatkan surga. Kalau terlampau kaya bisa sombong, terlampau fakir bisa maksiat. Diberikan yang stabil semuanya sesuai kebutuhan kita. Hanya dirahasiakan oleh Allah supaya kita semangat mencarinya. Kalau diberitahu sekarang, Anda akan malas atau minimal sulit melangkah, karena kalau rezekinya sempurna, wafat orangnya. Disampaikan sekarang, Anda rezekinya itu tinggal 1000, tinggal 1000 misalnya. Begitu diberikan tinggal 1000, nggak mau kerja, duduk kayak di masjid Baitur Rahmah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok nggak keluar mas? Tinggal 1000. Capek pingsan, begitu bangun minum air baru 3 sedot meninggal. Rizki semua sempurna, tidak usah takut, cukup cari yang halal, Anda dapatkan itu, dan maksiat tidak akan menambah rizki, menjerumuskan Anda dalam keburukan. Dapatkan itu dengan cara yang halal, kemudian penyibah, cari yang baik-baik yang menyehatkan tubuh kita. Jadi kalau makan, tidak semua harus dimakan. Rendang sama kuah-kuahnya silahkan, kalau ada manfaat. Makan durian bagus, tapi kalau durian 1 baskom 1 truk mau dimakan, misal merusak tubuh. Maka kalimatnya halalan thayyibah, yang halal dan baik bagi tubuh kita. Anda bertanya pada orang Arab, kaifa haluk, apa kabar? Kata orang Arab, alhamdulillah ana thayyib, artinya badannya sehat, kuat, mengkonsumsi yang baik-baik. Itu prinsip. Silahkan cek di kitab suci manapun, cuma di Al-Quran yang mengarahkan kita pada kebaikan. Makan yang sehat-sehat. Tidak semua yang hobi mesti dimakan kalau tidak menyehatkan. Cuma kadang ada orang sehat, tapi pikirannya tak sehat. Fisiknya sehat, cuma pikirannya kotor. Karena ada Bang Tayyib tuh, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, tak pulang-pulang.
sehat fisiknya, tapi pikirannya tidak baik. Kalau pikiran ingin dinaikkan pada tingkat yang baik, jujur, bersih, tawadhu, sabar, mulia, maka berubah kalimatnya dari thayyib menjadi khair. Khair. Sehat saja tidak terlampau penting jikalau pikirannya pun tidak mulia. Maka Al-Quran menginginkan kombinasikan fisiknya sehat, pikirannya mulia. Sifat disebut khair. Kalau jadi sikap disebut dengan ma'ruf. Jujur itu khair. Tapi kalau disogok tidak merespon, itu namanya ma'ruf. Sabar itu khair. Dicaci tidak mencela, dicaci tidak membalas untuk mencela, itu ma'ruf namanya. Karena itu khair dan ma'ruf disandingkan dalam satu ayat di Al-Quran, surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ajak kepada yang baik dan praktekkan, jangan cuma jadi sifat. Karena kalau jujur itu cuma jadi sifat dan tidak jadi perilaku, maka manfaatnya tidak akan terasa. Kemudian apakah yang baik semua dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Ada yang belum beriman, di Amerika pun banyak orang baik, tapi kebaikannya belum tentu dikerjakan karena Allah. Ada yang nyumbang, bikin sumbangan untuk jalan, bikin untuk bangunan, bikin sekolah, beriman tidak? Belum tentu. Nah, kalau perbuatan itu dikerjakan karena Allah, karena iman, maka berubah namanya menjadi yang keempat, ma'ruf menjadi ihsan. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Ihsan itu mengerjakan semua kebaikan hanya karena Allah saja. Rumusnya ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Kata Nabi, "An ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah karena Allah saja. Karena Allah. Bangun rumah sakit, banyak yang bangun, non-muslim juga bangun. Tapi ketika Pak Haji Amran bangun ini, lillah, karena Allah, ihsan. Bangun sekolah, asasnya asas keislaman, ihsan, karena Allah. Banyak orang makan, tapi apa semua yang dimakan karena Allah? Belum tentu. Bismillah, makan karena Allah, ihsan. Karena itu keberkahannya beda. Ketika dimakan karena Allah, jadi tenaga untuk kebaikan. Beramal solehnya mudah. Mau sholat gampang, baca Quran gampang, infak gampang. Anda makan banyak, tapi ibadah berkurang, itu tandanya makanan tidak berkah. Minum banyak, untuk baca Quran susah, minumannya tidak ada keberkahan. Harta banyak, tapi untuk zakat, infak, sedekah sulit, dalam harta tidak ada keberkahan. Maka jika dikerjakan semua karena Allah, merasa Allah mengawasi, ihsan namanya. Dikumpulkan yang 4 ini, badannya sehat, sifatnya mulia, sikapnya bagus, dikerjakan karena Allah. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan terkumpul jadi satu, namanya berubah menjadi salih. Salih. Karena itu setiap ibu yang sedang mengandung pasti berdoa kepada Allah minta anak yang menjadi salih. Itu sudah fitrah. Ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamdan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihah. Ketika suami istri mulai bergaul, istri mulai mengandung, kandungan ringan sampai berat, sampai menjelang kelahiran, maka fitrah seorang ibu bahkan suami itu akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong jadikan anak lahirnya anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh. Bahkan selevel Nabi Ibrahim pun, selevel Nabi minta anak soleh. Buka Quran surah ke-37 ayat yang ke-100. Qala rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh, fitrah. Ingin berkumpul 5 tadi. Saya belum pernah dengar ada seorang ibu berdoa, Allahumma ja'al waladi thayyiba. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang thayyib. Tidak pernah dengar. Jadikan anak saya anak yang ihsan. Belum pernah dengar. Tapi ya Allah, jadikan anak saya anak yang salih. Salih. Selevel Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak para nabi. Kenapa disebut para nabi? Hampir semua keturunan dari jalur kanan kirinya semua menjadi nabi. Jalur kanan misalnya Sayyidah Sarahnya, istri yang pertamanya, lahir Ishaq alaihissalam. Ishaq melahirkan nanti Yakub. Yakub turun ke Yusuf. Dari Yusuf nanti turun lagi ada Musa, Daud, Sulaiman sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Keponakannya ke atas naik lagi. Isa ibunya Maryam. Maryam naik ke atas Hannah. Hannah bersuamikan Imran. Imran keponakan Zakaria, Nabi lagi. Jalur kirinya Nabi Ismail alaihissalam. Dari Sayyidah Hajar. Dari Ismail alaihissalam lahir siapa? Nabi Muhammad SAW.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fijr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adli bin Muqawwam bin Nagur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Saleh. Kakek datuknya minta jadikan keturunan hamba solih. Lahir Nabi Ismail, keturunannya solih juga, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bapak ibu sekarang bermohon, datuknya minta, neneknya minta, kakeknya minta, jadikan keturunan hamba solih ya Allah. Mungkin belum yang terlihat sekarang, nanti yang belakangan mungkin datang ahli Qurannya, ahli fiqhnya, ahli tafsirnya. Nabi Ibrahim itu kan kapan beliau itu? 30 generasi sebelum Nabi Muhammad. 30 generasi. Apakah Nabi Muhammad lahir beliau ada? Tidak. Ini bukan berarti doa kita sekarang tertatap sekarang, belum tentu. Apa yang kita minta sekarang butuh sekarang ada, belum butuh sekarang nanti ada. Bahkan ada yang berdoa sekarang dikabulkannya saat kita tidak ada, tapi nama kita masih terbawa. Dan itu ada pahalanya. Dan yang paling dahsyat, hasil doa ini akan melahirkan sebuah sosok, bahkan sosok ini yang menggandeng dia ke surga. Saya ingin berikan rahasia. Ini diantara kita saja ya. Ada satu amalan dalam Al-Quran yang kalau amalan ini dikerjakan bahkan oleh anak cucu kita, maka anak itu atau cucu itu dia akan jadi pemimpin keluarga besar kita di hari kiamat, di akhirat, menggandeng Anda semua ke surga. Anda berdoa, siapkan anak cucu dengan amalan ini. Ketika dia menjadikannya sebagai amalan, benar amalnya, maka dia diberikan oleh Allah kesempatan untuk menggandeng bapak ibunya, kakek neneknya, plus anak cucu keturunan dia pun masuk ke dalam surga. Amalan itu ada di Quran surah ke-13 ayat ke-23 sampai 24. Ditafsirkan nanti di Quran sendiri surah 35 Fatir ayat ke-32 sampai 33, paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Nanti ada orang-orang ahli surga yang masuk surganya dimulai dari surga Adil. Masuk. Tapi dahsyatnya, dia akan masuk ke semua pintu surga. Pintu surga itu ada 8 di hadis Nabi. 8. Yang rajin puasa pintunya Ar-Rayyan. Ya, inna fil jannati, di Sahih Al-Bukhari kitab Siyam. Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan. Di surga nanti ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu as-shaimun, hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Fanada, maka dia berkata, aina as-shaimun, aina as-shaimun? Mana orang yang puasa? Mana orang yang puasa? Mana yang rajin puasa? Rajin puasa. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk tutup rapat, tak ada orang bisa masuk lagi. Ahli tahajud tak puasa, tak bisa masuk. Ahli sedekah tak puasa, tak bisa masuk. Ini orang khusus yang puasa, bukan cuma Ramadan. Kalau Ramadan semua orang puasa. Senin dia puasa, Kamis dia puasa, Ayyamul Bid dia puasa. Nanti Dzulhijjah awal sampai tanggal 9 dia puasa juga, kejar. Semua ada puasa, dia kejar yang disyariatkan. Puasa Daud bahkan dia puasa. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Dia ikuti. Begitu masuk yang lain tak bisa. Dia tak bisa ngintip-ngintip, mau ngintip kok. Siapa kamu? Oh, saya pun, dia puasa Daud, saya sholat Daud. Sholat Daud apa itu? Subuh sholat dulu tidak, asar sholat maghrib tidak, tak bisa. Ahli puasa. Ada babut tahajud, pintu tahajud. Dia yang masuk orang tahajud saja. Orang rajin puasa tak tahajud tak bisa masuk. Tak bisa masuk. Orang ini hanya tahajud, habis tahajud istighfar, Allahu Akbar, masuk surga. Bahkan tempatnya di taman surga. Ingin apa-apa Allah langsung berikan. Itu di Quran surah 51 ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sebagian orang takwa tinggalnya di taman surga. Ada komplek yang paling bagus dekat tamannya. Ada surga yang paling indah di tamannya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Orang ini kalau ingin sesuatu Allah langsung yang berikan.
Kalau surga level biasa, mau minum, wildanun mukhalladun, perempuan dilayani pangeran surga, laki-laki dilayani bidadari surga, cantik gantengnya tak terlukiskan, jangan dibandingkan dengan hidup dunia. Di akwabi wa adariq wa ka'sin min ma'in. Kalau ingin minum, gelasnya beda dengan dunia, berkilauan emasnya, berkilauan berliannya, nampak bahkan pelayannya lu'lu' wal marjan. Kalau natap itu berkilauan seperti berlian dan cahaya-cahaya yang indah. Masya Allah. Itu surga biasa, tapi yang ini tidak. Allah langsung yang berikan. Ada tatap. Siapa mereka? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini orang ihsan. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang ini kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit saja tidurnya. Ya, kalau Allah sudah sampaikan jangan tambah, jangan kurangi. Kata Allah sedikit tidur. Anda tambah sedikit-sedikit tidur. Beda mana? Kurangi sedikitnya, tidur, hilang mana? Sedikit tidur, banyak tahajud, banyak bangun, lepas itu istighfar. Wabil asharikum yastaghfirun, ahli surga. Ada pintu sedekah, ada pintu infak. Dikasih surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Ada orang takwa yang akan mendapatkan rumah di surga seluas langit dan bumi. Silahkan mau maraton, mau sepedaan. Sini ada tur de Singkarak sepedaan. Sana silahkan tur pakai sepeda. Ujungnya bumi, ujung langit. Akan ketemu. Luas. Siapa mereka ini? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang senang infak saat di dunia. Infak. Dapat rumah seluas langit dan bumi. Tapi yang ini, yang tadi saya cakap di awal, beda dia. Dia akan masuk surga, semua pintu dia masuki dan disambut oleh semua malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Malaikat menyambut dia di setiap pintu surga dan mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda sabar telah mengamalkan amalan saat di dunia. Dia ada orang sabar mengerjakan amalan ini, masuk surga, dikunjungi malaikat semua, masuk ke setiap pintu surga. Assalamualaikum wali puasa, pergi dulu ya. Assalamualaikum wali tahajud, berangkat dulu ya. Assalamualaikum wali sedekah, saya naik dulu ya. Semakin naik, karena nanti di hadis At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Nanti orang ini, saya bacakan hadisnya, akan diminta masuk surganya dengan membacakan kembali amalan yang saat dia bacakan di dunia. Di amalan dia saat di dunia diminta dikerjakan untuk masuk surganya. Di setiap dibacakan naik ke atas sampai tingkat yang paling tinggi. Setiap naik mengunjungi pengunjung surga, penghuni surga di pintu itu. Naik. Dahsyatnya, wa man salaha min abaihim, dia bisa gandeng bapak ibunya, kakek neneknya. Jadi pemimpin. Wa azwajihim, pasangannya. Kalau dia laki-laki gandeng istrinya. Kalau dia perempuan gandeng lelaki, suaminya. Ustaz, bagaimana kalau dia belum nikah? Kalau laki-laki gandeng bidadari, paling minimal 70 bidadari. Kalau perempuan pangeran surga. Jangan tatap saya, jauh beda. Jauh beda sekali, jauh. Indah, sama, pangeran surga beda, semua dapat. Anak keturunannya ikut, wa dzurriyyati, bukan aulad. Kalau aulad anak langsung, dzurriyyah anak punya anak lagi, punya anak lagi sampai selesai. Semua masuk, dipimpin oleh orang ini. Siapa orang ini? Ahli Quran. Ahli Quran yang sibuk dengan amalan Qurannya saat di dunia. Dan jangan dikira itu cuma ustaz, tidak. Ada yang pejabat, ada diplomat, ada birokrat, ada pengusaha, ada pedagang, ada kalangan rakyat, ada pelajar. Bukankah Ali bin Abi Thalib ahli Quran dan beliau pengajar? Bukankah Abu Hurairah ahli Quran dan beliau seorang pelajar? Bukankah Amr bin As seorang ahli Quran dan beliau seorang birokrat? Bukankah Umar bin Khattab ahli Quran, beliau punya seorang pejabat? Bukankah Abdurrahman bin Auf seorang ahli Quran, beliau seorang pengusaha? Bukankah Muawiyah seorang ahli Quran, beliau seorang diplomat? Semua bisa menjadi itu semua. Dan dahsyatnya, sebelum naik ke surganya, turun langsung ayatnya. Quran surah ke-35 ayat 33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, sama persis kalimatnya. Yuhallawna fiha min asawir. Ada orang masuk lewat surga Aden, ahli Quran, sebelum masuk kata Allah, hiasi dulu dia dengan perhiasan. Bedakan dengan yang bukan ahli Quran. Maka dipakaikan jubah kehormatan. Fa yulbasu ilaihi libasal karamah.
dipakaikan mahkota kehormatan tajul karamah, diberikan gelang-gelang emas indah, pakaiannya sutra, walibasuhum fiha harir, pakaiannya sutra, baru pimpin keluarganya, diparadukan kepada semua penduduk langit dan bumi. Ahli Quran, ahli Quran, ahli Quran. Faqra wa qala fa inna akhira qira'atika akhir manzilatika. Langsung Allah firmankan, kamu naik ke surga, dan sebelum naik bacakan Al-Quran yang biasa kau bacakan saat di dunia. Di setiap dibacakan naik. Selesai bacaan, di situ tempat tinggalnya. Karena itu sebagian mengatakan ada nanti masuk surga menyesal. Tuh. Kalau masuk neraka menyesal, biarkan saja. Ini masuk surga menyesal. Kenapa? Hafal 5 ayat, baca 5 ayat, sering khatam 5 ayat. Begitu sampai di situ, temannya naik 10 ayat naik ke atas. Dia kata, ya Allah, kenapa saya tak biasakan baca 10 ayat? Ada yang 10 ayat, temannya 20 ayat naik. Ya Allah, kenapa saya tidak 20 ayat sampai ke atas? Puncaknya hadir di situ. Karena itu saya duduk pengantar saya saat ini, karena tadi saya diminta tausiah. Tausiah itu singkat, padat, tepat. Paling lama 15 menit lah, itu tausiah namanya. Ya, setelah itu kita dialog. Karena itu jika ada peluang paling baik, jadilah ahli Quran. Ayo, mahasiswa yang ahli Quran, dosen yang ahli Quran, pejabat yang ahli Quran. Ahli Quran itu ternyata tidak harus hafal Quran, tapi orang yang sangat mencintai Al-Quran. Dan dia ada 3 golongan. 1, penghafal. 2, orang yang senang baca Al-Quran. Dan yang ketiga, orang yang senang mengkaji Al-Quran. Jadi kalau waktunya luas, saya terangkan 3-tiganya ini, tapi saya tutup dengan hadis Nabi SAW tercantum di Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima hadis ini dari seorang bernama Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari seorang bernama Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari seorang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, dan keduanya menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa yang disampaikan Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kalau ingin jadi orang baik, kata Nabi, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Nanti di Al-Quran itu ada ayat berbicara tentang penyakit, ada ayat berbicara tentang pelajaran, ada ayat berbicara tentang bisnis, ada semua. Keluarkan sesuai profesinya. Di saran saya begini, dia yang pebisnis, coba keluarkan bimbingan Qurannya. Pedagang, bikin kajian khusus kajian bisnis, buat praktekkan. Jadi ada rumah sakit tadi keluarkan ayat-ayat obat dalam Al-Quran. Dari mulai Asy-Syifa, yang dari Al-Fatihah, yang Quran surah 17 ayat 82, Quran surah ke-26 ayat ke-80, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Keluarkan, buka Al-Bukhari, Kitabul Marid, kitab mengobati penyakit. Yang di pemerintahan, birokrat, Kitabul Imarah, keluarkan ayat-ayat yang bikin kajian. Jadi semua punya panduan. Tidak harus semuanya dipraktekkan, sepanjang itu bukan hal yang dikerjakan. Anda pedagang, kenapa bahas ayat yang tidak ada kaitannya? Kalau untuk dihafalkan, boleh. Untuk dibaca, pahala dapat. Tapi kalau untuk kajian, kaji yang Anda butuhkan. Hadis juga begitu, gak semua harus dipraktikkan. Kalau bukan bagian porsinya. Kalau mempelajari, harus. Kalau ingin dipraktikkan, digali, silahkan. Tapi yang dibutuhkan, itu yang diprioritaskan. Anda siapa? Saya pejabat. Keluarkan hadis-hadis pejabatan. Anda siapa? Oh, saya dokter. Keluarkan hadis-hadis tentang obat, tentang penyakit, tentang kedokteran. Itu prakteknya. Sehingga kita lebih fokus pada apa yang kita kerjakan. Dan itu insya Allah akan mengantarkan kita pada kemuliaan. Ini barangkali pengantar yang saya berikan. Saya ingin katakan bahwa kita sekarang berkumpul dengan 3 sifat. Tempatnya paling baik, waktunya waktu terbaik, dan orangnya orang-orang baik yang disebut oleh Nabi SAW. Jika berkumpul 3 hal ini, maka keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang kita memintanya. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada kita, Allah jawab doa-doa kita. Nanti setelah saya jawab beberapa pertanyaan, saya berikan bimbingan satu doa, yang doa ini diwasiatkan oleh para ulama kita, riwayatnya tersambung sampai ke setelahnya. Ini dibacakan khusus di hari Jumat, setelah sholat Jumat. Tapi banyak orang kemudian juga tidak membacakannya. Kalau dibaca ini dengan baik, maka Allah akan berikan 3 kemuliaan yang khusus diberikan pada orang itu saja. Rizkinya tuntas, jadi orang taat, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak cukup dengan amin. Ini saya bacakan dulu doanya. Yuk kita mulai dulu, apa pertanyaannya? Silakan. Kita dialog gitu ya. Masya Allah. Sampai jam berapa kita?
Silakan. Saya sampai 2:30 ini harus padang panjang. Allahu Akbar. Baik, bismillah. Baik, sulusul baul masih dan OCD. Baik. Gangguan obsesif kompulsif atau obsesif kompulsif disease, merupakan penyakit jangka panjang yang bersifat kompulsif. Orang dengan gangguan ini memiliki ketakutan tidak masuk akal yang berlebihan dan menunjukkan sikap atau perilaku kompulsif. Misalnya seperti orang yang takut akan kotor sehingga harus cuci tangan berkali-kali, bahkan sampai 3 kali bilas dalam 1 kali cuci tangan. Pertanyaan, apakah setiap sholat baik sunnah atau fardu saya harus ganti pakaian dan wudhu ulang? Bagaimana dengan niat sholat yang berubah-ubah karena OCD tersebut? Apakah membatalkan sholat saya? Intinya ada pertanyaan, kalau ada penyakit tertentu yang didiagnosa, kekhawatiran gelisah berlebihan. Kemudian terkait dengan 2 hukum. 1 hukum fikih, kedua terkait dengan hukum untuk bab tazkiyatun nafas, ketenangannya. Bagaimana meraihnya? Saya jawab dengan hukum fikihnya dulu. Gini. Kita ini memiliki 2 persoalan dalam hidup. Kadang-kadang jadi musuh. Persoalan pertama adalah setan, itu jelas. Ya, setan itu aduwwum mubin. Aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Quran surah kedua ayat 168 sampai 169. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan musuh yang nyata. Nah, setan ini diriwayatkan ada 9 jenis sesuai dengan tugasnya. Banyak setan itu, cuma yang pokok ada 9. Misal, tak banyak orang tahu ada setan khusus menggoda orang wudhu, namanya walhan. Setan menggoda orang wudhu, namanya walhan. Dia yang sering bikin gelisah pada kita, apakah wudhu kita batal atau tidak. Pernah mengalami nggak? Baru keluar dari tempat wudhu, wudhu itu batal nggak? Batal nggak? Sampai kita nggak yakin, nah itu walhan. Ada setan goda orang sholat, namanya khinzib. Kalau di masjid, dia goda DKM. DKM masjid yang digoda, supaya orang nggak mau datang ke masjid. Apa kata Nabi redaksinya di Abu Daud nomor hadis 857. Jadi kalau Anda mau sholat, itu bisa fokus, siap sholat. Tapi kalau sudah takbir, takbir malam makabbar, ketika dia boleh bertakbir mengangkat tangannya, apakah sejajar bahu, sejajar daun telinga, maka boleh berkata, fayaqulu syaitanu udhkur kata. Ingat ini ya, ingat itu ya. Sehingga Anda bisa mengingat yang tidak ingin Anda ingat. Nggak percaya silakan, sholat sunnah sebelum sholat bisa fokus, begitu takbir ingat semua yang diingat. Bahkan yang tak ingin diingat masuk. Tuh kunci motor di mana? WhatsApp belum dibalas, status belum diupdate. Yakin saya nanti asar nih, ibu sholat asar, Allahu Akbar, kata-kata saya pun muncul lagi. Ingat loh, nanti ada setan menggoda. Itu setan. Setan itu. Hatta la yashkurul musalli kam rakatan yusalli. Sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Sampai ada yang lupa waktu sholat. Subuh cuma 2 rakaat, tapi kalau setan ini masuk jadi 3 rakaat. Ada yang 1 bahkan masuk. Ada setan rumah namanya dasim. Ya, perempuannya dasimah. Dasim itu dia setan rumah. Kalau mau masuk, kata Nabi, ucapkan salam, assalamualaikum, fayaqulu syaitanu li sadiqi li sahibi. Maka setan berkata kepada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Anda tak ucapkan assalamualaikum, dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Biasakan masuk rumah assalamualaikum, masuk kamar assalamualaikum. Karena itu jangan tanya lagi. Kalau Anda pulang dari kantor, pulang berniaga, pulang merantau, masuk rumah itu kosong, masuk pasti hati nggak enak, pasti gelisah. Jangankan ditinggal merantau, pulang dari sini masuk kamar, perasaan nggak biasa. Ucapkan, ada orang tak ada orang, assalamualaikum. Tak ada jawaban, bagus. Waalaikumsalam, persoalannya. Namanya dasim. Saya ajarkan nih pada anak-anak, yakin. Anak saya kecil dulu, yang pertama saat usia 3 tahun udah saya ajarkan. Kakak masuk kamar, ucapkan assalamualaikum. Ada setan namanya dasim, tak baca diganggu nanti. Dia masuk kamar, dia praktekkan. Assalamualaikum dasim, dia sebut namanya. Supaya keluar. Jadi pertama, untuk membantu yang semacam ini, muncul kaidah dalam fikih, al-yaqinu la yuzadu bisyak. Kalau sudah yakin, itu tidak akan dipengaruhi oleh keraguan. Maka pertama, kalau ada masalah fikih seperti ini, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum wudu, berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bacakan ayat kursi minta perlindungan boleh. Muawwadan salat boleh. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Salata aqwal, salata qul minta sama Allah boleh. Berlindung. Ketika kita bermohon kepada Allah menjaga supaya setan tidak memberikan waswas. Yang kedua, kalau sudah berwudu selesai itu langsung yakin suci. Langsung yakin suci. Bahkan dalam fikih, jangankan yang ragu, orang yang sering buang air. Ya, buang air. Kadang-kadang tidak terkontrol, sudah tidak ada kontrol. Itu kalau sudah wudu sekali yakin suci, dianggap suci dia. Walaupun pakai pempas mengalir misalnya kotorannya. Karena tidak terkontrol lagi, itu secara fikih sah. Boleh. Yang kedua nafsu. Ya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu sering mengarahkan pada yang tidak baik. Quran surah 12 ayat 53. Nafsu ini sumbernya apa? Makanan, pergaulan, apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang dimakan, apa yang dibaca, apa yang didengar. Karena itu menjauhlah dari kondisi-kondisi lingkungan-lingkungan makanan-makanan yang bisa mengarahkan Anda pada perilaku penyakit seperti ini. Mulai jauhi pelan-pelan. Terapinya demikian. Arahkan pada yang baik, rajin baca Al-Quran, ya. Ayo mulai bangun malam tahajud, baca Quran surah ke-17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Minta ya Allah berikan kesembuhan. Minta. Nanti akan terjadi perubahan. Rajin dengan puasa akan terjadi perubahan. Ini pertama, secara fikih ini sah hukumnya ketika Anda sudah berwudu, Anda yakinkan itu. Kalau diganggu gelisah tadi yakin saja. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin salat. Walaupun ada was-was, batal enggak? Yakin sah, yakin tidak batal. Maka seketika dituliskan pahalanya tetap mengalir. Jelas ya? Di bagian yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulukan mana umrah atau haji? Kalau mampu dan dapat, dulukan haji. Karena kalau sudah haji itu nanti ada 3 peluang. Haji saja disebut ifrad. Qiran, menyandingkan umrah dengan haji. Tamattu', mendahulukan umrah baru haji. Tapi biasanya kalau orang haji punya kesempatan umrah. Kalau orang umrah belum tentu punya kesempatan haji. Apalagi program kita yang difasilitasi dari pemerintah datang kemudian ke Mekah, itu umumnya tamattu'. Apa itu tamattu? Umrah dulu baru haji. Jadi setiap yang hajinya punya kesempatan umrah. Karena itu ayat dalam Al-Quran itu diurutkan ketika menyebutkan haji, umrahnya ikut. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196 paling kiri sebelah bawah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dulu, umrahnya ikut. Karena setiap orang haji, umrahnya pasti dilakukan. Pada umumnya kalau diniatkan. Wa atimmul hajja, sempurnakan haji wal umrata. Wawunya ataf. Huruf ataf itu hukumnya ma'iyah. Ma'iyah itu bersamaan nyatu. Jadi kalau orang mengerjakan haji, umumnya bisa umrah. Tapi kalau orang umrah saja, belum tentu haji. Karena haji hanya terjadi di satu musim. Apa itu? Musim haji. Sekarang ini, Dzulhijjah 9, 10, 11, 12, 13 selesai. Kalau Anda umrah di selain waktu itu, haji tidak bisa. Saya niat haji di bulan Rajab. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau ingin dahulukan yang haji baru umrah. Itu yang prioritas, itu fikih aulawiyah. Ustadz saya ini tidak punya biaya untuk haji, tidak punya umrah, tapi pengen haji, pengen umrah. Gimana caranya? Ikhtiar. Quran surah ke-3 ayat 96-97. Ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bakkata mubarakan hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti min man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, saya Allah memberikan kewajiban bagi setiap hambaku untuk berusaha bisa haji. Istita'ah itu bukan mampu, istita'ah itu berusaha mampu. Ini sering keliru menerjemahkan ini. Istita'ah itu bukan mampu. Dari kata ta'ah ditambah istah. Istah itu dalam ilmu sharaf sesuatu yang diusahakan, minta. Adzina izin, istadana minta izin, berusaha minta izin. Kalau mampu, qadir. Istata'ah dari kata ta'at, tunaikan haji dengan ketaatan karena Allah. Bukan karena ingin mengupdate status sebagai haji, bukan.
Quran surah 2 ayat 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, kalau mau berhaji, niatnya untuk meningkatkan takwa, taat kepada Allah. Itu taat, perbaikan diri kita. Bukan untuk merubah statusnya tetap, karena ibadah itu tidak memberikan gelar. Tak ada ibadah yang mendapatkan gelar. Salat tidak ada gelar bapak salat. Ibu infak. Nama saya Adi Hidayat SHI. Oh, sarjana hukum kan? Bukan. Salat, haji, infak. Kenapa haji dilekatkan kalimat haji di situ? Karena ibadah ini puncak ibadah. Ibadah itu dibagi 3. Ibadah fisik saja, ibadah harta saja 2. Ketiga, ibadah yang menggabungkan fisik dan harta. Ibadah fisik saja, sholat, tidak ada orang bayar. Izin sholat Pak di Masjid Baitur Rahmah, boleh 1 rakaat 20.000. Tidak ada. Sholat ya sholat, selesai pulang. Ibadah dengan harta saja. Tuh, ada kotak infak, ya? Ada zakat, harta saja. Jadi kalau sedang kumpul Jumatan pengajian, ada kotak lewat, kotak infak, bukan mobil-mobilan. Harta saja. Haji menggabungkan keduanya, harta dan fisik. Mustahil bisa haji kalau tak ada harta untuk berangkat. Mustahil bisa tawaf kalau fisik tak kuat. Kalau tak ada kemampuan fisik, bayangkan sholat saja pahalanya banyak, zakat pahalanya banyak, apalagi menggabungkan harta dan fisik. Karena itu turun kalimat al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala sepadan kecuali surga. Tinggi tingkatnya. Nah, karena dia sudah pulang mabrur. Apa itu mabrur? Bukan diterima. Mabrur itu dari kata birrun. Birrun itu adalah sifat baik yang muncul setelah jeleknya hilang. Misal, marah lawannya sabar. Marahnya hilang. Saat wukuf, kontemplasi, merenung, isi, kenapa saya sering marah? Tobat sama Allah, pulang-pulang jadi penyabar. Yang tadinya misalnya kasar, pulang-pulang jadi lembut. Begitu buruknya hilang, baiknya muncul, itu dah birrun, sifat baik yang muncul setelah buruknya hilang. Kalau melekat pada diri kita, berubah jadi mabrur. Haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau diterima, makbul namanya. Haji mabrur itu haji yang merubah pelakunya dari perilaku yang tidak baik jadi baik. Karena itu orang Arab mengingatkan, kalau sudah pulang dari haji sampai dia ke bandara dipanggil, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Maksudnya begini, Pak, Bapak sudah haji, jangan lagi ya jeleknya muncul, hilangkan jeleknya, jaga baiknya. Haji itu bukan gelar, tapi pengingat pada sifat. Anda baru pulang, datang ke imigrasi, proses lama, marah, mana kupon saya, lama nih. Orang Arab mengatakan, ya haji, Bapak baru haji. Jangan tukar surga itu dengan maksiat lagi. Ini bukan gelar. Pak Herman, tak nengok, Pak Haji Herman, oh iya. Itu tidak gelar, bukan gelar, ya. Karena itu kalau mau berangkat, perbaiki dulu, perbaiki diri kita. Boleh minta doa, boleh. Doa yang baik-baik. Kumpulkan orang, boleh silakan kumpulkan kalau mau. Minta doa kepada mereka, bersedekah dengan kebaikan, tapi hilangkan sifat riya. Nah, ada satu amalan yang saat dikerjakan dia belum haji. Nah, dia bisa kerjakan itu. Tapi sebelum mengerjakan ini, kata Allah, kerjakan haji dengan taat. Saya berusaha untuk taat, tambah istito'ah, yastati'u, istito'ah itu berusaha. Karena taat kepada Allah ingin mewujudkan itu. Jadi jangan dilihat pada ukuran kaya yang tidak kaya. Belum tentu orang kaya bisa haji. Belum tentu. Kalau tidak ada keinginan kemampuan untuk berhaji. Banyak orang kaya tapi belum bisa berangkat karena hatinya tidak dikuatkan untuk berangkat. Nggak ada kemampuan dirinya. Silakan cek. Tapi jangan dikira kalau belum ada harta pun nggak bisa haji, belum tentu. Usaha, niatkan untuk berhaji. Saya pernah menyaksikan langsung, teman-teman, kisah nyata, pemulung. Datang kemudian menjelang Idul Adha ke satu masjid, bawa map. Begitu disampaikan, DKM-nya mengira sudah mau minta sumbangan hewan kurban. Kata DKM-nya, ya nanti kami siapkan ya, Bapak Ibu tenang saja. Bukan Pak, kami datang kemari bukan ingin minta sumbangan, kami justru ingin berkorban.
Kaget deh kayak, apa? Kami ingin berkorban, kami malu bertahun-tahun menerima hewan korban, sekarang pengen korban. Alhamdulillah Pak, selama ini mulung, dari hasil mulung dijual, kami bisa berkorban. Niatnya sih pengen haji, cuma minimal bisa berkorban dulu. Viral kisahnya, viral, sampai kemudian oleh Allah mengguncang aras, sampaikan ke bawah pada orang-orang kecil di bumi. Viral kisahnya, terdengar restu komunitas. Orang itu langsung diberangkatkan haji Oyana Plus. Coba bayangkan. Banyak kisah tentang itu. Tapi yang saya ingin katakan, ayo berusaha. Nih haji berusaha dulu, nabung. Jadi atau tidak kita sudah berniat. Kalau belum mampu mengerjakannya, sambil nabung kerjakan satu amalan. Ada di At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shallal ghadata fil jama'ati awas thumma yaqulu yadhkurullaha hatta bidayatul duha ya fa yusalli rak'ataini fa kana alayhi ka ajri hajjin wa umratin tammatun. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah atau di masjid dan dia tak lantas pulang berzikir karena Allah, ada yang baca Al-Qur'an, ada yang dengarkan ta'lim, ada yang berzikir dengan kalimat thayyibah, ada yang menghafal Quran, dia zikir sampai tiba awal duha, namanya syuruk, sekitar 1 jam dari waktu subuh. Subuh jam 5, jam 16 syuruk. Ya, biasanya 1 jam atau 1 jam 15 menit. Salat dia 2 rakaat. Saat salat itulah dicatatkan pahalanya senilai haji dan umrah. Sempurna. Ya, pahalanya senilai. Bukan berarti sudah haji dan umrah, senilai haji dan umrah. Ya, jadi jangan sampai keluar masjid Baitur Rahmah, alhamdulillah saya sudah haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, titik 5. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat saja dan semoga Anda juga diberikan kesehatan yang paling mulia. Bagaimana melafazkan niat ketika sholat? Maka lafaz Arab yang beriringan lafaz dalam hati yang kita baca bahasa Indonesia. Mohon penjelasannya Ustaz. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi muqtarinan bit takbiri. Niat itu tempatnya di hati bersamaan dengan takbir. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, di hatinya langsung dilafazkan dalam hati. Ya, jadi Allahu Akbar, hati langsung menunjukkan. Bisa, saya tadi salat Jumat, Allahu Akbar. Saya niat salat Jumat ya Allah 2 rakaat, imam karena Allah Ta'ala. Ya. Boleh kalau orang Arab mengatakan, ya salaitul Jumat rakaatain imaman lillahi ta'ala. Jelas? Jadi muqtarinan bitakbir. Allahu Akbar, hati menunjuk asar, hati menunjuk maghrib, hati menunjuk isya. Jelas? Ada orang was-was sulit dia. Allahu Akbar susah. Allahu Akbar handphone. Allahu Akbar motor. Allahu Akbar WhatsApp. Allahu Akbar kering. Semua muncul. Konsultasi pada seorang syekh, gimana? Sulit. Kamu berlindung pada Allah dari setan. Ya setannya nggak mau. Terus demikian sampai syekhnya berijtihad mengatakan, sudah lafadzkan niatmu seperti niat haji. Haji dilafadzkan nawaitul hajja lillah labbaika Allahumma hajjan, khusus untuk kamu dalam kondisi ini lafadzkan sebelum Anda menunaikan salat. Lafadzkan, lafaz itu bukan niat, lafaz itu takkidun lin niyah, untuk mengusir keraguan-raguan. Maka turunan Syafi'i namanya Syafi'iyah. Sebagian mengatakan setelah itu boleh dia dilafadzkan kalau merasa was-was untuk menguatkan niatnya. Tapi niatnya tetap di hati karena kalimat itu bukan niat bagi yang was-was. Tapi kalau tak was-was cukup Allahu Akbar, tajamkan di hati untuk menunjukkan arahnya. Paham? Dan jangan berdebat dalam masalah itu. Yang salah yang tidak sholat.